Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam namo budaya. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Semoga selalu dalam keadaan baik serta dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya. Pada hari ini senang sekali saya Jose bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di podcast Diong Advokat. Channel yang selalu memberikan edukasi hukum, penjelasan, serta pengertian hukum bersama LBH Pendidikan Indonesia. Kami akan selalu memberikan edukasi, diskusi terkait hukum. Simak dan ikuti kami terus ya. Wah, lagi pada ngapain Bang? Wah, kayak seru nih main catur nih. Iya. Bang, tadi saya baca berita di PN Jakarta Selatan itu ada keputusan gugatan 998 triliun tuh terkait UYS melakukan wan prestasi terhadap UYS apa itu? UYS Ustadz Yusuf Mansur. Ternyata saya baca beritanya sih 27 Juni sih tahun lalu 2023. Banyak kasus tuh dia. Iya. Berawal sih dari pengajiannya si UYS ini nih. Sampailah berdiskusi terkait tambang gitu loh. Singkat cerita adalah berbicara mengenai pembagian hasil tuh dibagi 3 gitu. Dibagi 3. Nah, tahu-taunya belakangan macet terus digugat tuh sama korbannya, Bang. Nah, mengenai wan prestasi ini gimana sih, Bang? Mungkin. Ya, bicara wan prestasi kan pada dasarnya itu peristiwa hukum perdata. Jadi pengertian wan prestasi adalah ingkar janji, gitu loh. Cedera janji, ya kan? Apabila memang ada kesepakatan, ini kan didasari oleh adanya kesepakatan oleh para pihak, misalkan antara Ustadz Yusuf Mansur tadi ya, dengan misalkan tadi istilahnya apa, investor ya? Iya, Investor yang ingin menanamkan modalnya atau uangnya kepada usaha yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur kali ya, gitu. Nah, sehingga si penggugat ya, si investor ini yang dijanjikan ya kan mendapatkan keuntungan untuk dibagi 3 tadi ya, bagi tiga presentasinya gitu kan, gitu loh. Apakah dalam perjanjian itu ada ketentuan klausul yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungan akan diberikan presentasinya berapa, dalam waktu berapa lama dan sebagainya. Apabila memang itu dijanjikan dan tidak dipenuhi oleh tergugat, misalkan Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan ya berarti ya, gitu loh. Berarti kan ada tindakan ingkar janji, gitu loh. Itu pengertian dari wan prestasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oh iya, Perdata ya. Ya. Bang Eka, mengenai wan prestasi ini Bang, apalagi sampai mengakibatkan ada korban tuh ya Bang Eka. Kira-kira menurut Bang Eka gimana sih? Ya sejauh saya ketahui ya, saya sempat juga memonitor berita ini ya, udah berapa tahun lah, emang udah isu lama. Tapi memang di sini tuh yang menjadi pertanyaannya, apakah bisnis yang ditawarkan si Ustadz ini tuh real atau cuma kolek dana doang? Apakah esensi bisnisnya itu ada? Kalau lah dia bilang buat high trend lah, kalau nggak salah itu ya, salah satunya itu sekarang ada apa namanya, batu bara, kan harus konkret juga nih barang di mana, pabriknya di mana. Terus untuk menginvestasikan sebuah perusahaan yang bergerak itu kan ada aturan mainnya bro ya. Ada juga kayak verifikasinya segala macam, kan juga ada hal terkait lah gitu secara legal gitu kan. Saya takutnya ini sebagai upaya scam bro, gitu kan. Oh gitu. Kalau saya pribadi mungkin ya saya melihat pendapat pribadi saya
ini upaya buat mengumpulkan dana-dana umat, ya kan, dengan warna-warna agama gitu, warna-warna yang secara itu ya dogmatis ya, kayak misalnya lu ya kan kayak gitu kan, ente harus berani nih, nanti dapetnya sekian 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 gitu. Kalau dia caranya kayak gitu kan, tapi harus dilihat bener gak nih bisnisnya gitu. Jangan sampai bisnisnya ini cuma cuma berupa makeup aja, yang untuk menunjang kegiatan-kegiatan dia itu. Saya transparan di situ bro. Kelola keuangannya di mana gitu, uangnya sekarang udah berapa, pengelolaannya gimana gitu. Kalau menurut saya bisa ke arah penipuan nih bro. Iya. Gimana menurut Bang? Iya. Bang Kinta, Bang, mengenai ini Bang, tadi Bang Eka udah pastikan ya kan bahwa mengenai usaha ini kan harus ada aturan-aturannya nih Bang. Iya. Nah, dengan adanya gugatan ini pasti gugatan One Prestasi ini pasti ada perjanjiannya dong Bang. Dia berupa apa sih Bang perjanjiannya? Apa ya? Tertulis atau lisan seperti apa tuh Bang? Ya, kalau misalkan pembahasannya adalah gugatan yang dilakukan oleh penggugat kepada staf Yusuf Mansur dan kawan-kawan, yang dimana perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu memang saya tidak mendapatkan putusan yang bisa diakses ya melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu harusnya buat publik ya, bisa diakses itu bisa diakses oleh publik. Karena itu kan putusan 2023 ya. Iya, 2023 sih. Gitu. Sekarang sudah 2024, seharusnya memang ada keterbukaan ya untuk bisa diakses oleh publik yang ingin mengetahui itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah itu ada berdasarkan perjanjian tertulis atau tidak, saya juga tidak paham. Yang pasti ketika berbicara investasi, itu kan ada kesepakatan. Iya. Gitu loh, ada syarat sah perjanjian gitu kan, ada 4 gitu loh. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu, bahwa perdata syarat sah perjanjian itu apakah terpenuhi atau tidak, kan begitu. Si penggugat ini kan sedikit yang saya baca itu adalah sebagai investor ya, sebagai investor yang menanamkan sejumlah uangnya di perusahaan di mana perusahaan Yusuf Mansur ini sebagai komisaris utama kalau nggak salah ya. Iya, komisaris utama gitu loh, untuk di sektor pertambangan batu bara gitu. Nah, tadi kalau misalkan bicara menyambung apa yang disampaikan Bro Eka tadi gitu loh, bahwa ini bisa bergeser atau jadi pidana ya. Bisa, saya sependapat gitu loh. Apakah ini scam atau tidak? Untuk mengetahui unsur pidana ya, sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Kalau di undang-undang hukum pidana yang baru itu di pasal 492 hukum pidana gitu loh. Nah, unsurnya apa sih gitu loh ya kan, barang siapa ya kan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kan begitu ya. Itu masuknya pidana tuh gitu loh. Iya, Bang kita tadi udah ngebahas mengenai dari One Prestasi nih geser ke penipuan ya Bang ya. Nah, bisa emang tuh dimasukin unsur-unsur penipuan pidana begitu Bang? Dasarnya apa tuh Bang? Iya, tadi yang disampaikan Bro Eka, kalau memang usahanya ini adalah scam gitu ya, bahwa satu yang saya baca gitu loh dari perkaranya yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur, ini kan usaha tambang. Ya kan? Ya. Tadi apakah usahanya ya kan berbadan hukum atau tidak? Apakah bentuknya PT, apakah bentuknya koperasi, apakah bentuknya CV, kan gitu. Ya kan, sebagai legal standing badan usaha. Nah, kalau misalkan PT, apakah sudah berbadan hukum atau tidak? Ya kan, ada akta pendirian, ya kan, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Terus termasuk kalau misalkan dia bergerak di bidang pertambangan, apakah ada IUP-nya ya kan dari Dinas Pertambangan, misalkan izin usaha pertambangan. IUP sendiri kan ada IUP eksplorasi dan IUP produksi. Dulu namanya IUP eksploitasi tuh, produksi ya kan, karena bahasanya
cukup mendiskreditkan sehingga dikemaslah menjadi IUP produksi. Oh iya, Gitu. produksi. Nah, itu harus dilihat apakah badan usahanya atau tidak. Terus apakah ada aset gitu loh. Aset ya, kalau misalkan memang bergerak di bidang pertambangan, apakah ada pengeboran ya kan, alat-alat beratnya kan begitu. Terus apakah sudah ada pembebasan lahan, misalkan ini berada di tanah masyarakat adat, apakah sudah ada kompensasi yang diberikan dalam pembebasan untuk usaha produksi tambang misalkan. Itu kan harus dilihat. Nah, kalau misalkan memang itu tidak terpenuhi misalkan gitu loh, ya itu bisa ranahnya ke pidana gitu loh. Oh, masuk unsur pidana ya, Bang. Bisa masuk unsur pidana. Walaupun ya, penipuan. Bang ya, walaupun dia udah ada perjanjiannya. Ya, walaupun ada perjanjiannya. Perjanjian itu kan sifatnya perdata. Sedangkan pidana itu ya berkaitan dengan misalkan tadi ya, sesuai dengan unsur dalam pasal 378 KUH pidana, di mana pasal 378 KUH pidana ini diatur sebagai bab curang namanya dalam KUHP. Gitu ya. Iya. Gitu loh, bab curang gitu loh. Yang dimana ada rangkaian kebohongan, ya kan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya kan, gitu loh, dengan nama palsu misalkan atau jabatan palsu, ya kan. Nah, tadi kalau memang itu terpenuhi unsur-unsurnya, gitu loh, ya kan, memberikan hutang, menghapuskan hutang, karena kan ada modal yang ditanamkan, gitu loh. Iya. Jadi kalau unit usahanya tidak ada ya bisa masuk ke penipuan. Oke. Tapi tidak hanya terhenti penipuan, itu bisa dijuntokan kepada tindak pidana pencucian uang. Oh, gitu. Masuk lagi ke pencucian uang, Bang? Bisa masuk ke tindak pidana pencucian uang. Betul. Gitu loh. Karena dasarnya kan, dari gimana tuh? Iya, karena ya makanya itu ini kan perlu dikembangkan nanti. Itu kan hasil pengembangan. Apabila memang dari usaha yang tadi gitu, usaha pertambangan, apakah ada unsur penipuannya atau tidak? Kalau misalkan ada unsur penipuannya, misalkan uang yang didapat gitu loh dari pengurus perseroan, ini larinya kemana saja, dibelikan apa saja, ya kan? Itu bisa dikembangkan menjadi tindak pidana pencucian uang, karena salah satu predikat crime dalam tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah penipuan, masuk tuh, gitu. Lagi main catur nih, saya ganggu. Iya, sama Bang Kinta dari tadi saya tanya. Tiga set. Iya, tiga set. Iya. Bang Kinta kan tadi sempat ngejelasin ya kan. Ternyata One Prestasi ini bisa ke ranah pidana ya kan. Ya, termasuk penipuan tuh sama TPPU ya kan. Pencucian uang ya, Bang ya. Iya. Nah, menurut Bang Eka, iklim yang terjadi di masyarakat nih, ya sesuai antropologi dan sosiologinya seperti apa sih, Bang, yang acap kali sering terjadi terkait One Prestasi dan penipuan nih? Ya, negara, kalau kita lihat ya dari beberapa kasus yang berkembang ya belakangan ini, terutama pasca reformasi 98 ya, banyak skema-skema ponzi, skema-skema penipuan itu yang beragam bentuknya. Intinya itu mereka mencoba mencari keuntungan dengan korbannya rakyat-rakyat yang nggak begitu mengerti, gitu. Jadi ada yang berbau keuntungan yang besar, tapi makin kesini makin canggih lah. Jadi dia mulai menstimulus nilai-nilai keagamaan, ya kan? Nilai-nilai dijual nilai akhirat, surga, mengemasnya. Malah ada sebuah paradok gitu yang kemarin sempat gue baca ya. Jadi ada satu MLM yang bersifatnya keagamaan gitu kan. Dia bilang, mau ini gak join? Wah, saya nggak ada uang. Pokoknya tagline MLM ini tuh bebas riba, Bu. Tapi salah satu dibilang leadernya ya, dia ngomong, lu pinjol aja buat modal. Terus esensinya di mana? Lah, gue masa mau bebas riba gue pakai riba? Kayak gitu loh. Jadi ujung-ujungnya tuh mereka hanya mengemas aja, tapi esensinya nggak ada. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Terutama yang kita lihat lah kasus Yusuf Mansur. Saya melihat Yusuf Mansur itu udah begitu banyak lah dia dengan pola-pola
kreatifnya ya, bikin penggalangan dana, usaha segala macem dengan trademark dia itu apain, lo nggak percaya Allah gitu, udah keluarin lah, besok jadi, besok jadi, besok jadi gitu. Nah, dan banyak juga kata apa namanya, beberapa ungkapan dia yang sangat hiperbolik sih menurut saya. Oh gitu, Bang. Tapi kadang itu yang dimakan sama masyarakat kita sebagian besar, karena izin ya, masyarakat kita tuh lebih senang instan, lebih senang instan dan kurang untuk mengeksplorasi, Bu. Instan dalam hal apa nih? Mie instan, Bang Eka. Instan dalam menerima hal-hal yang sepertinya menguntungkan buat dia dan dipercayai gitu. Padahal mie aja harus direbus ya. Betul. Iya. Jadi tidak terbiasa dengan mengeksplorasi data, ya kan, mengeksplorasi literasi itu berhubungan apa yang enggak, terlalu terburu-buru, ya kan, terlalu muluk gitu kan. Itu yang harus kita pahami di masyarakat kita ya. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki. Jadi emang pasar penipuan ini itu bukan hanya salah pemainnya juga, tapi para korbannya juga yang nggak upgrade gitu dari dulu ya sampai sekarang gitu. Nah sekarang sih alhamdulillahnya kalau menurut gua udah banyak nih yang terexpose di sosial media, pentingnya itu juga sih. Tapi emang kalau pengen apa namanya, perlahan memperbaiki, pertama ya itu dengan bantuan lembaga-lembaga hukum ya, yang mempunyai atensi pada nilai-nilai kebenaran gitu, nilai-nilai pertumbuhan di kesadaran masyarakat harus digalakan sih, maksudnya harus didengungkan gitu. Ditambah juga masyarakat sendiri harus mulai cerdas gitu dalam berinvestasi, dalam apa namanya, menggunakan uangnya gitu untuk hal-hal yang lebih masuk akal gitu. Ya mungkin saya sih ngeliatnya garis besarnya seperti itu sih. Iya, garis besarnya seperti itu. Iya, baik Bang Kin. Mungkin dari Bang Kinta. Bang Kinta. Nah, terkait pembicaraan kita, one prestasi dan penipuan, Bang. Nah, dilihat dari segi hukumnya, perbedaannya di mana sih, Bang? Kalau menurut saya sih, saya juga agak bingung ini membedakan mengenai batasan-batasan mana yang kita bisa masuk di one prestasi ini, terus bisa masuk ke ranah pidana, gitu loh, Bang. Iya, tadi kalau saya sampaikan bahwa one prestasi kan peristiwa hukum perdata, ya kan, berangkat adanya kepercayaan gitulah antara para pihak pertama, pihak kedua, ya kan, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur, ya kan. Kalau contoh kasus seperti siapa, Yusuf Mansur ya, gitu loh, berarti posisi dari Yusuf Mansur gitu loh, atau perusahaannya itu adalah sebagai debitur karena ada pihak yang menjadi kreditur gitu loh, menanamkan uangnya ya, dananya gitu loh kepada satu sektor usahanya si Yusuf Mansur gitu loh. Oke, perjanjiannya gimana? Maka itu kan syarat sah perjanjian 1320 KUH Perdata gitu kan, itu harus terpenuhi. Gitu loh, ya kan, adanya kesepakatan para pihak, ya kan, gitu loh. Nah, kalau misalkan unsur perjanjiannya di mana, sah nggak ya, sah, gitu loh. Untuk bicara perjanjiannya sah atau tidak, gitu loh, apabila memang terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Terus kalau misalkan salah satu pihak tidak melakukan prestasinya atau kewajibannya apa, ya one prestasi. One prestasi ini kan pengertiannya adalah dia tidak memenuhi apa yang sudah disepakati, ya kan, gitu loh. Tidak memenuhi seluruhnya, memenuhi tapi cuman setengah, misalkan, atau telat memenuhi prestasinya, misalkan, gitu loh, tidak memenuhi sama sekali. Oke, perjanjiannya tanggal 1 ada pembagian dividen, keuntungan. Ternyata dengan kompensasi pembagian dividen atau keuntungan adalah 10% dari modal yang ditanamkan, misalkan. Tanggal 1 tiap bulannya ternyata tidak dibagi dividennya, itu sudah bisa klasifikasi one prestasi. Kedua, pembagian tanggal 1 cuman nggak dikasih 10%, tapi misalkan 5%, itu juga
pengertian wan prestasi gitu loh. Nah, kalau wan prestasi ini sifatnya hukum perdata dan berangkat dari adanya kesepakatan. Adanya kesepakatan atau kontrak ya. Nah, kalau penipuan ya penipuan juga bisa berangkat dari kontraktual gitu loh. Selama gitu loh apa yang dijanjikan misalkan itu tidak sesuai. Tadi ada rangkaian kebohongan. Misalkan mau bikin usaha pertambangan, oh ternyata lahan tambangnya tidak ada, tidak berbadan hukum, ya kan, gitu loh. Terus tidak ada izin dari dinas terkait atau yang berwenang, gitu loh. Nah itu bisa masuk unsur-unsur penipuan, masuknya pidana, gitu. Jadi antara wan prestasi dengan penipuan itu memang bisa berangkat dari kontraktual maupun tidak. Tapi prinsipnya kalau pidana itu adanya rangkaian kebohongan, ya kan, adanya bujuk rayu, ya kan, itu menggunakan nama palsu, jabatan palsu, gitu. Itu masuk dalam ranah pidana. Baik Bang, Bang Ginta, dari Abang ya kan selaku advokat juga maupun direktur di LBH Pendidikan Indonesia ini Bang. Seperti apa sih Bang saran Abang atau pendapat Abang agar masyarakat itu bisa terhindar dari yang namanya kasus penipuan ataupun wan prestasi? Ya, pada dasarnya kalau misalkan bicara hukum perdata dengan pidana itu kan dua hal yang berbeda. Maka itu di perdata itu ada azas kebebasan berkontrak, gitu loh. Yang dimana azas kebebasan berkontrak itu adalah otoritas para pihak yang membuat perjanjian atau kesepakatan, gitu. Ya pada dasarnya kalau berbicara terhindar dari wan prestasi atau penipuan, pada dasarnya kalau untuk perdataan yaitu kan otoritas para pihak, gitu. Ya tinggal dipenuhi apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban satu sama lain agar tidak adanya pelanggaran hukum, misalkan ya wan prestasi ya misalkan gitu. Nah kalau misalkan untuk pidana ya misalkan ingin investasi, ingin menanamkan modalnya atau ingin usaha bersama gitu loh, ya pastikan dulu gitu loh apakah unit usahanya ada atau tidak, gitu loh. Instrumennya ada nggak, benar tidak, gitu loh. Untuk menghindari adanya tindak pidana penipuan, gitu loh. Ya terkadang kan sekarang lebih canggih ya untuk meyakinkan korbannya, dia memake up diri gitu. Kalau tadi Bro Eka bilang make up gitu ya, make up ya. Agar terhindar dari penipuan itu ya di riset dulu atau di due diligence dulu dari usaha yang akan diajak untuk join. Iya, baik Bang Ginta. Izin Bang Eka, saran dari Bang Eka ya kan selaku Bang Eka kerja di sosial ya kan maupun yang mempelajari ilmu filsafat di yang terkhusus sebagai kepala divisi penjaringan di LBH Pendidikan Indonesia. Seperti apa Bang Eka? Menurut Bang Eka? Ya kalau kita lihat realita memang banyak yang harus dibenahi. Selain dari regulasi sendiri ya untuk membarier hal-hal yang merugikan masyarakat, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk lebih aware dan meriset hal-hal yang berhubungan dengan investasi mereka gitu. Nggak bisa hanya sebatas kecap nomor 1, tapi harus dilihat lebih konkret lagi gitu. Seperti yang disampaikan Bro Ginta juga aspeknya banyak gitu kan, secara legal seperti apa, terus secara historical PT itu seperti apa, segala macam. Jangan berpatokan pada satu oknum atau satu figur yang ngecap terus gitu kan, di yang bawa-bawa sebuah muatan religius gitu. Itu bukan hal yang menjamin sih. Tapi yang disayangkan hal itu ya cukup besar pasarnya di masyarakat kita gitu. Nah mungkin kedepannya untuk lebih memperkecil hal-hal seperti ini, kita harus lebih menyadarkan dan mengkritisi hal-hal ini supaya masyarakat juga berkembang dan lebih bijak untuk menginvestasikan uang mereka.
sebagai tindakan preventif ya, pencegahan. Betul. pencegahan. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ini siapa bro? podcast kami Gue ya? terkait perbedaan Lalu ya? uang prestasi dan penipuan, baik dari segi legal, hukum, maupun dari sisi sosiologis dan antropologis. Ikuti kami terus di channel Dion Advokat. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.